of Recorders. Dia raja para bego gitu loh. Nah, Bahkan tim kreatif saya. Nah, tadi atau kemarin ya saya dikirimin tuh. Saya lihat, aduh, ini ngaco ini. Ya, saya dituduh terbuka di situ, dituduh jelas-jelas di konten yang dia buat bahwa saya adalah dalang atau orang yang menyuruh Saifuddin Ibrahim untuk men-strike semua Kristen, kata The King of Recorders. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini perseteruan mengesahkan ya. Video ini mengesahkan tentang perseteruan antara Rudy Yohanes sang begodes dengan si pendeta Yosua Tewu yang dimana ya pendeta Yosua Tewu ini kan tengah coba memanjat ya supaya dapat naik daun dengan cara ya membela KC lah, yang inilah yang itu ya, dan akhirnya mereka berkelahi sesama mereka sendiri. Senang sekali kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Sudah jelas bahwa dia mau take over, mau mengambil alih kasusnya MKC ini kawan. Karena selama ini adalah di Pak Kamarudin si Manjunta. Mau diambil alih orang ini kawan. Video biar aja di strike-nya. Saya nggak takut ya. Karena memang ya kalau di strike apa boleh buat. Memang itulah mungkin kemampuan si apa namanya, aku bilang laki-laki, nggak laki-laki nih kawan. Dia menjanjikan dulu pernah aku masuk ke room dia, ayo kita debat, oke katanya. Tapi sampai sekarang nggak pernah jadi kawan. Saya nggak tahu di mana letaknya dia, keberanian dia, nggak ngerti saya. Ya, dia seorang oneness. Ya sudah, pertahankan onenessmu, ku pertahankan Tritunggalku. Mari kita mainkan. Kan gitu kawannya. Oke, kita dengar dulu apa katanya. Of Recorders. Dia raja para bego gitu loh. Nah, Bahkan tim kreatif saya. Nah, tadi atau kemarin ya saya dikirimin tuh. Saya lihat, aduh, ini ngaco ini. Ya, saya dituduh terbuka di situ, dituduh jelas-jelas di konten yang dia buat bahwa saya adalah dalang atau orang yang menyuruh Saifuddin Ibrahim untuk men-strike semua Kristen, kata The King of Recorders. Dia raja para bego gitu. Nah, si Miing. Miing, slow lah Miing. Jangan begitu. Kawan-kawan, kalian tonton semua videoku. Apa yang dibilang dia semua fitnah. Bukan itu narasi yang kubangun kawan. Aku mengatakan bahwa Saifuddin sudah satu mobil dengan Joshua Tewu. Joshua Tewu ini orang yang suka men-strike. Jangan-jangan dia terpengaruh, terimbas. Kan itu aku bilang. Kalimat jangan-jangan itu bukan menuduh, bukan ngapa kawannya. Masih ya praduga lah, praduga tak bersalah berlaku. Tetapi karena dia doktornya dari tong sampah. Dokter abal-abal kawan. Aku malu kawan kalau jadi rektornya ini kawan. Kuludai mukanya itu, malu aku melihat orangnya. Semua yang disampaikan dia tidak ngerti dia apa yang kucapkan, tetapi langsung simpulkan. Takutnya saya ada yang membisiki dia ini kawan. Ya, karena dia hanya doktor Senin Kamis, kita bisa apa kawan? Ya, dia bukan Senin sampai Sabtu, Senin Kamis saya. Senin Kamis jadi dokter, ya kawan. Nah, yang sakitnya lagi kawan, dibilangnya saya mau merusak rumah tangga Pak Saifuddin Ibrahim. Dari mana jalannya saya mau merusak rumah tangga Pak Saifuddin Ibrahim? Hanya gara-gara video itu. Video itu sudah jelas-jelas aku bilang diskusi atau kesaksian Ibu Sarah Saifuddin Ibrahim.
Tidak ada aku bilang di situ dia ngomong ini. Pernah nggak aku keluarkan pernyataan bahwa dia ngomong ini ngomong itu? Tidak ada kan. Cuman aku kalau ditanya tentang apa, tentang mamon, aku bilang mamon itu uang ke uang, uang ke uang, uang ke uang, ya kan? Tetapi sudahlah. Joshua Tew ini orang yang lagi stres. Dia kan sudah sempat jatuh kawan. Tak ada yang menonton channel dia itu. Ya, sekarang aja dia pintar. Mungkin dia dibisikkan orang kan, ayolah Pak Saifuddin, katanya datanglah. Dia mulai naik kan ketika Saifuddin diundangnya ke gereja dia, mungkinnya khotbah. Habis itu mereka langsung live bareng ya kawannya. Setelah itu mulai naik lah dia mulai ikut arus ya kan. Semua mau di babaknya PGI, hantu belau, semua ya. Ya kan. Inilah orang-orang yang tidak punya pendirian. Dia stres tidak pendeta lagi kawan. Sehingga perpuluhan berkurang. Ya begitulah kawan. Ini kan pendeta perpuluhan ini kawan. Jangan kalian kira dia bukan pendeta perpuluhan. Cocok perpuluhannya ini. Suami istri. Ya. Orang ini memang wajib golongan perpuluhan kawan ya. Apalagi dia dulu mengaku-ngaku dari GBI. Tutup pintu. Nah inilah yang ku bilang golongan-golongan perpuluhan ini kawan. Perpuluhan berkurang dia jadi stres ya. Ketika dia stres kawan, maka apapun dia lakukan. Dia coba khotbah nggak laku. Dia coba dulu memanggil Egy Sujana lagi nggak laku. Apapun dilakukannya nggak laku. Kemudian dia melihat sebuah celah. Wah, ini sedang ada celah tentang si Kosman, Pak MKC. Oke, saya ambil panggung lah di sini. Ambil panggung dia dan berhasil kawan. Kenapa berhasil? Kan dia sudah saya bilang kawan. Masih banyak orang-orang kita yang goblok, ya kan? Tolol, bego, wajar. Orang kan suka melihat yang memaki-maki pemerintah, yang memaki-maki PGI, yang memaki-maki ya lembaga-lembaga lain lah. Begitu kawan. Jadi orang banyak ke sana seolah-olah yang dibilangnya hebat. Tidak ada, isi kepalanya nggak ada kawan. Dia masalah hukum pun tidak tahu ini kawan. Setali tiga uang dia dengan Saifuddin Ibrahim. Sama aja. Ya kawan-kawannya. Bahkan dia bilang, ternyata dialah yang menghasut Saifuddin Ibrahim mengenai jumlah biaya sidang sampai 1 miliar. Ya. Kalian tonton videonya itu kan. Kalau saya bukakan nanti di strike saya, oke, biar aja di strike. Gak takut aku. Tunggu ya, yang mana nih dia bilang ada orang bekas jemaat gini. Biayanya besar sidang. Biaya apa besar? Bentar ya. Ke rumah saya di Kalibata, lalu kami dari hasil telepon karena masalah Pak MKC. Ada seorang pengurus nasional, pengurus besar sebuah asosiasi advokat di Indonesia, salah seorang pengurus pusatnya, ya ini tentu pengacara, lawyer, yang menelpon saya. Ya, memang dulu dia pernah berjemaat di tempat saya, bergereja di tempat saya, tapi kemudian beberapa waktu dia hilang karena juga anaknya sakit, lalu diobati di Singapura cukup lama, lalu saya nggak dengar kabarnya juga, saudara-saudara. Dia bertelepon setelah katanya pengacara ini salah seorang pengurus besar, pengurus pusat, ya, di National Board sebuah asosiasi advokat Indonesia. Saya nggak usah sebut namanya, ya. Itu telepon ke saya dan bilang, saya sudah periksa video-video Pak Joshua, Pak Saifuddin Ibrahim, dan pengacara MKC Pak Kamarudin Simanjuntak dan Pak Martin dan timnya. Saya pelajari, saya lihat, karena saya juga terpanggil untuk melakukan pembelaan terhadap MKC Pak. Saya kasihan betul-betul sama dia, sehingga saya pelajari betul. Kalau memang tidak cukup, kalau memang sudah cukup terwakili apa yang saya tahu dan pahami, nggak masalah, saya dukung saja, gitu. Tapi ternyata setelah saya lihat Pak Joshua, ini yang saya bilang termasuk material yang saya mau sampaikan kepada saudara untuk konten yang original saya bilang soal maksud original saya maksudnya untuk membicarakan soal Counter Strike Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, dan para ustadz mu'alaf yang menjadi penista agama itu, dan donasi buat MKC jangan diputuskan. Justru teman-teman saya juga himbau di sini, berapapun rupiah yang Anda punyai, berbagilah
untuk mendukung MKC, karena ternyata setelah saya diterangkan oleh pengacara ini dananya tidak sedikit, saudara-saudara, untuk memperjuangkan sampai keputusan MKC betul-betul dapat menerima perlakuan yang benar, yang menjadi haknya. Ya, saudara-saudara yang kasih. Nah kawan, dia mengatakan di sini menggiring opini orang bahwa dana yang dibutuhkan untuk menempatkan MKC untuk mendapatkan hak yang benar, dananya besar. Saya tantang dia. Kalau dia betul-betul seorang doktor, saya tantang dia. Sebutkan dana yang mana yang besar. Kalau secara hukum, secara undang-undang, secara peraturan negara, tidak keluar dana sepeser pun. Nah ini, mana yang mau diinginkan? Tidak ada itu. Misalnya kita buat laporan, tidak ada diminta uang. Misalnya kita mau ini dan itu, tidak ada diminta uang, kawan. Dia seolah-olah mau mengatakan bahwa ada yang mau dikasih uang dalam hal ini. Bahkan dia nanti ceritakan, bisa bebas, lakukan ini, lakukan itu. Maaf ya kawan, saya berani taruh potong leher. Leher, ini kuping. Ya, banyak kali cakap dia. Sedangkan yang kemarin apa dibilang pengurus, maaf ya, yang di TV One itu NU. Apabila dia tidak ditangkap, kami khawatirkan masyarakat bertindak anarkis. Dari itu kita dapat sinyal, kawan. Sinyalnya apa? Jangan sampai lepas. Oke, kalau lepaskan dia. Tapi percaya nggak kalian bahwa si Kosman bisa lepas? Saya tak percaya. Kenapa? Unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Justru yang mungkin bisa lepas itu Yahya Waloni. Unsur-unsurnya sulit dibuktikan. Dibuktikan siapa? Lawan dia yang melapor itu. Kan itu tugas mereka, ya, tugas daripada kalau dia melapor ke polisi dari polisi. Tetapi kalau untuk si MKC gampang melihat unsurnya. Si MKC nggak bisa membuktikan bahwa karena buku kitab kuning orang jadi teroris. Bagaimana dia membuktikan? Apa dia harus mengumpul semua teroris di Indonesia ini terus dilihat apakah kau jadi teroris karena kitab kuning? Nggak bisa, kawan, nggak bisa. Sulit. Ini kaji-kaji. Meskipun saya bukan seorang ahli hukum, tetapi saya tidak bodoh-bodoh kali mengenai itu, kawan. Ya, itulah, kawan. Demikian tadi kaum muslimin ya. Seru juga sih ya. Sesama pegodes, sesama pegodes saling serang ya, saling maki, saling pokoknya. Tapi di sini memang ya Rudy Yohanes tuh memang apa ya, agak objektif gitu ya, karena memang dari segala sesuatu memang harus dilihat dengan kacamata logika ya, dengan nalar sehat. Nah, ketika orang-orang seperti pendeta Yosua Tewu ini mau angkat telur dengan cara ya cari muka begitu ya pada umat Kristiani, yang dimana dia mengambil momen tentang KC ini ya, kasus KC, dia mencoba untuk menjadi seorang pahlawan kesiangan ya, maka diserang oleh Rudy Yohanes. Geli saya. Oke, demikian saja kaum muslimin ya yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menghibur dan juga dapat membuat kita awet muda, oleh karena kita tertawa tertiwi ya, ketawa ke TV, senyum-senyum sambil minum kopi gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.